Makanya nggak cocok kalau harian. Karena mungkin banget kliknya hari ini, CO-nya nanti. Kliknya hari ini, CO-nya mungkin eh, besok lusa boleh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah series JMV Max Mastery Shopee. Jadi ini series, ini pembukanya aja. Nanti isinya bisa beda-beda. Mungkin kececer-cecer. Kadang bahas ini, kadang bahas itu. Mungkin nggak nyambung dari minggu lalu atau ya terserah saya lah. Intinya kececer-cecer. Kalau mau yang lengkap tentang JMV Max, teman-teman ikutan bootcamp. Bootcamp saya sama Mas Rani namanya Bootcamp Ternak Toko. Cek aja masuk ke ganirozaki.com. Di sini nih, daftar Bootcamp Ternak Toko dan Sindikat Dropship. Itu fasilitatornya saya dan Mas Roni Kurniawan. Insya Allah 8 pekan kita keberlanjutan. Jadi bukan kelas, tapi ini keberlanjutan insya Allah. Dan bisa terus kita jadi partner bisnis di Sindikat Dropship. Cek aja di ganirozaki.com. Terus kalau ada yang mau nanya, bisa masuk ke grup yang ini. Insya Allah akan ada tiap hari kita WhatsApp call 15 menit aja sehari. Cek di situ. Oke, ini pembukaan aja. Jadi kalau teman-teman wajib subscribe, tergantung case-nya, suka-suka saya aja mau bahas tentang apa. Oke, jadi jangan lupa subscribe dan cek di ganirozaki.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini juga sering banget ditanyain, yaitu kemarin bagus, sekarang jelek. Kemarin bagus, sekarang jelek. Ini komentar saya. Satu, JMV Max itu nggak cocok dilihat harian, teman-teman. Nggak cocok. Minimal dilihatnya 7 hari. Kenapa? Karena JMV Max ini pakai funneling yang benar. Beda sama manual. Kalau manual, kita kata kunci, kita harapannya nargetin orang pakai kata kunci, dia langsung check out saat itu juga. Lalu di retargeting atau diserang lagi oleh iklan kita, itu terserah Shopee atau pakai halaman produk serupa. Seringnya sih terserah Shopee lebih besarnya. Jadinya gameplaynya harian agak cocok ya, karena harapannya klik saat itu klik iklan, ATC langsung beli, atau ATC belinya besok. Nah, kalau JMV Max itu enggak, tujuannya memang bukan yang kayak gitu, tapi tujuannya memang menargetkan ulang, retargeting. Justru banyak retargetingnya, justru banyak remarketingnya, alias orang yang sudah check out, orang yang sudah engage sama produk kita, diiklanin lagi oleh si JMV Max. Makanya nggak cocok kalau harian, karena mungkin banget kliknya hari ini, CO-nya nanti. Kliknya hari ini, CO-nya mungkin besok lusa boleh. Itu yang ditargetin oleh si JMV Max. Dan memang secara umum orang tuh nggak semuanya, lebih banyak orang beli klik mikir-mikir, belinya nanti, bukan lihat beli check out, enggak. Tapi kebanyakan orang, dan itu sudah teori yang sangat mafhum, namanya teori funneling, yang dimana orang tuh harus ada rasio-rasionya dari pengunjung, berapa yang berapa yang ATC, dari yang ATC berapa yang check out. Dan itu ada yang tadi, nggak semua, kebanyakan orang tuh nggak langsung beli, nggak langsung funnelingnya ada pengunjung satu langsung check out langsung beli, nggak gitu. Oke, jadi nggak cocok JMV Max ini dilihatnya harian. Kalau kemarin bagus, sekarang jelek, itu agak kurang cocok, teman-teman. Kalau teman-teman evaluasinya seperti itu. Yang kedua, komentar saya, misalkan ini kita studi kasus langsung ya. Misalkan kita set 7. Kemarin kita dapat, ini kalau tetap lihatnya harian ya. Kemarin ada ROAS 14. Oke ya, iklannya ya. Kita setnya 7, kemarin dapat 14. Terus hari ini apakah kita expect-nya dapat 7 juga? Ya enggak, teman-teman. Enggak gitu. Karena apa? Karena kan kita setnya 7. Kalau hari ini kita harapnya 7, berarti ROAS-nya nanti akan rata-rata ya, simpelnya 14 tambah 7 dibagi 2 sama dengan 10,5. Berarti algoritmanya gagal, karena algoritmanya gagal mencapai misi, karena misinya 7. Nggak mungkin, makanya nggak mungkin 7. Makanya sehingga si algoritma iklan ini mencari cara sehingga dari yang kemarin 14 sehingga turun menjadi 7. Itu adalah di mana fase kebakaran, di mana fase si iklan ini mencari top funnel. Itulah ya wajar boncos. Makanya ada boncos, ada tidak, ada boncos, ada tidak. Jadi nggak cocok dilihat harian, teman-teman. Nggak cocok. Jadi teman-teman kudu fair. Kalau misalkan kemarin 14, terus hari ini berharap 14 juga, jangan harap. Karena setnya 7. Kemarin 14, hari ini berharap 7, jangan harap. Karena setnya 7. Kecuali kalau teman-teman kemarin dapat 14, hari ini setnya 7,
fairnya hari ini ya expect-nya dapat nol, alias nggak ada penjualan sama sekali. Syukur-syukur ada satu dua. Karena kita setnya 7. Lain soal kalau kita setnya 14 atau kita setnya 21 dan seterusnya. Karena memang kan tugasnya iklan tersebut apa ya? Tugas kita nyuruh, tugasnya adalah mencapai target tersebut. Jadi bukan mencari setinggi-tingginya, bukan. Si algoritma ini, si iklan Shopee JMV Max ini bukan kita set 7 terus dia mencari setinggi-tingginya, enggak. Tapi dia yang maksain ke 7. Memang maksain, entah mendekat, ya limit tuh 7 lah, entah ke 8, ke 6, ya seperti itulah. Oke, jadi kudu fair teman-teman, karena memang sistemnya seperti itu. Oke, dan ini ada case-nya misalkan kena ranjau. Kemarin kena ranjau. Ranjau itu apa? CO-nya banyak, terus dibatalin. CO-nya misalkan tiba-tiba beli 10 juta, tapi gak jadi beli, masuk matriks iklan, terus iklan kita ROAS-nya jadi tinggi banget. Sesuai kaidah yang tadi, besoknya ekspektasi kita adalah ya nggak mungkin setinggi itu juga, nggak mungkin segitu juga, sehingga eh, expect-nya adalah si algoritma mengejar ke bawah, alias ngeboncosin lah, simpelnya gitulah, ngeboncosin. Ini sering juga terjadi. Ini komentar saya, kalau terjadi kayak gini, satu, kalau teman-teman apa ya, yang ranjaunya ini cuma satu orang, misalkan, sorry, bukan ranjau. Jadi dari 10 order terus ada satu orang yang seperti ini, no problem, biarin aja. Itu justru ngebantu ya. Itu justru ngebantu. Terus kalau ternyata ordernya cuma satu, itu doang, si ranjau ini doang, yang ceweknya banyak terus batal. Saran saya, cobain iklannya di stop, bikin baru. Cobain aja. Ada yang berhasil, ada enggak sih. Ada yang berhasil, ada enggak, tapi ya cobain aja. Itu aja, teman-teman, video ini. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di JMV Max ROAS selanjutnya. Atau yang ini sebenarnya sering apa ya, sering terjadi di produk-produk. Jadi panjang lagi lah. Jadi kalau teman-teman mau memperdalam soal ini, teman-teman masuk aja ke ganiroseki.com. Di sini ada WhatsApp grup saya. Insya Allah tiap hari kita daily call 15 menit aja via Google Meet. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.